Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan belajar rangkuman membahas dari seluruh materi aljabar insyaallah dalam rangka persiapan penilaian harian. Yuk kita ikuti pembahasan materinya. Yang pertama di sini kita akan membahas contoh soal dari suku-suku sejenis dari bentuk aljabar 3p kuadrat x dan seterusnya. Ini adalah, pertama kita tulis dahulu soalnya, bentuk aljabarnya ya. Nah, karena yang diminta adalah suku sejenis, kita perhatikan bahwa suku sejenis itu berarti suku-suku yang memiliki variabel atau kombinasi variabel yang persis sama ya, termasuk pangkatnya juga sama. Nah, di sini ya. Suku yang pertama nih ya, 3p kuadrat Q. Lihat hurufnya, kombinasi hurufnya p kuadrat Q. Apakah ada yang persis sama? Tidak ada ya, berarti ini tidak ada yang sejenis dengan ini ya. Kita lihat suku yang kedua ya, 5pq kuadrat. Lihat variabelnya pq kuadrat yang persis sama. Nah, ini berarti ya pq kuadrat sama. Nah, lingkari termasuk koefisiennya dan tanda di depannya ya. Nah, jadi kalau kita tulis ini berarti suku sejenisnya adalah 5pq kuadrat dan dengan min 4pq kuadrat ya. Nah, kalau ini tanda plusnya tidak perlu ditulis, kalau min kita tulis ya. Inilah suku sejenisnya. Kemudian kita perhatikan soal yang kedua, bentuk sederhana dari bentuk aljabar ini ya. Kita tulis dahulu. Nah, jika kita ingin menyederhanakan bentuk aljabar, maka berarti kita perlu melakukan penjumlahan dan pengurangan di dalamnya ya. Maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengelompokkan suku-suku sejenisnya. 5x kuadrat dengan x kuadrat, min x kuadrat. Terus min 2y, mana lagi dengan yang ini ya, sejenis min y. Kemudian ini plus 6 dengan plus 5, begitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan penjumlahan dan pengurangan ya. Caranya dilakukan hanya pada koefisiennya saja. Jadi 5x kuadrat dengan min x kuadrat, ini koefisiennya 5, ini koefisiennya min 1 ya, berarti 5 min 1 4, jadi 4x kuadrat. Kemudian yang ini koefisiennya ini min 2, koefisien y yang ini min 1, min 2 min 1 berarti min 3 ya, min 3y. Kemudian yang ini 6 ditambah 5, 11. Nah, inilah bentuk sederhananya 4x kuadrat min 3y plus 11. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Berikutnya, hasil penjumlahan dari, nah ini berarti kita tinggal jumlahkan saja ya. Bentuk yang pertama 5ab plus 2bc min d, jumlah tambah. Kemudian bentuk yang kedua 3ab min 2bc plus 6d. Nah, karena ini penjumlahan pengurangan, berarti kita kelompokkan saja suku sejenisnya. 5ab dengan plus 3ab plus 2bc dengan min 2bc min d dengan 6d ya. Nah, suku-suku sejenis berarti tadi diingat lagi bahwa variabelnya atau kombinasi
variabelnya persis sama ya, sampai pada pangkat-pangkatnya juga harus sama. Nah, setelah itu kita tinggal hitung saja. Yang kita hitung itu cukup koefisiennya saja ya. 5AB plus 3AB. 5 ditambah 3 jadi 8AB. Plus 2BC min 2BC. Plus 2 min 2. 2 dikurang 2. Plus 0 BC ya. Kemudian min D plus 6D. Min 1 ya. Min 1 plus 6 jadi plus 5D. Nah, jika koefisiennya 0 maka tidak perlu ditulis lagi ya, berarti ini hasilnya 0. Maka kita dapatkan hasil akhirnya 8AB plus 5D ya. Nah, kita lanjut ya. Hasil dari 2 dalam kurung 4x min 5 dikurang 5x plus 7. Kita tulis lagi. Nah, jika kita menemukan soal seperti ini, berarti kita harus selesaikan dulu perkalian ya. Tanda kurung ini menunjukkan perkalian, kita lakukan. Kita kalikan pelangi seperti ini. 2 dikali 4x berarti 8x. 2 dikali min 5 berarti min 10. Nah, yang ini kita tinggal tulis lagi. Oke. Nah, setelah itu kita kelompokkan saja ya, kita kelompokkan suku-suku sejenisnya. 8x dengan min 5x, min 10 dengan plus 7 ya. 8x min 5x berarti, nah kita hitung koefisiennya. 8 dikurang 5 berapa? Ya 3. 3x min 10 plus 7. Utang 10, punya uang 7, berarti kita masih punya utang 3 ya, jadi min 3. Itulah hasilnya, 3x min 3. Nah, baik, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan soal PDF dari apa yang kita bahas, dari rangkuman soal-soal yang ada di Aljabar, silakan cek di deskripsi box ya, di bawah. Di situ linknya sudah ada, silahkan di download ya. Atau yang ingin mempelajari lebih dalam secara lengkap dari video Aljabar ini, silahkan cek juga di deskripsi box. Ada kumpulan-kumpulan materi di dalamnya ya, secara lengkap dari awal sampai akhir untuk bab Aljabar ini ya. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya ya. Nomor 5. Hasil kali 3x min 4 dengan x plus 5 adalah, nah ini tinggal kita kalikan saja. Kita tulis yang ini 3x min 4 kemudian x plus 5. Menuliskannya seperti ini saja ya, jika perkalian, karena tanda kurung ini sudah menunjukkan perkalian. Pertama, kita lihat tanda kurung yang pertama, kemudian suku yang pertamanya 3x kita lingkari, kemudian suku yang pertama ini kita kalikan ke tanda kurung yang kedua, ke suku yang pertamanya, berarti 3x dikali x. 3x dikali x berarti 3x pangkat 2. Kemudian kita kalikan ke suku yang keduanya plus 5, 3x dikali plus 5, 3 dikali 5, 15 berarti plus 15x. Nah, selesai itu ya. Sekarang ke suku yang keduanya ya, min 4. Kita kalikan lagi ke tanda kurung yang kedua, ke suku yang pertamanya, min 4 dikali x, min 4x. Min 4 dikalikan ke 5 jadi min 20. Nah, di sini perhatikan ada suku yang sejenis kan? Nah, ini kita hitung. Nah, kita tulis dulu 3x pangkat 2, 15x min 4x. Punya utang 15, punya uang 15, punya utang 4. Berarti masih punya uang 11. Jadi plus 11x min 20. Inilah hasilnya ya.
3x pangkat 2, 3x kuadrat plus 11x min 20. Lanjut. Hasil pemangkatan dari 3a min 4b kuadrat. Nah, ingat lagi nih rumusnya ya. Pakai rumus ini saja biar cepat ya. A plus b kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat ya. Nah, untuk rumusnya ini kita tulis seperti ini. Nanti kita tinggal ngikutin rumusnya ya. Lihat di sini a-nya itu yang sebagai a ini berarti 3a. Kemudian yang b-nya itu berarti ini min 4b. Kita ikuti rumusnya ya. A pangkat 2 berarti 3a pangkat 2 ya, pakai tanda kurung. Jangan, kalau tidak pakai tanda kurung nanti beda hasilnya ya. Kemudian plus 2, kita tulis plus 2 nya. A nya itu berarti 3a, kita kali dengan 3a. Kemudian ada b, berarti kita kali dengan min 4b plus b kuadrat min 4b pangkat 2 ya. Nah, setelah kita tulis dengan mengikuti rumus, maka sekarang kita tinggal hitung saja ya. Kita kuadratkan 3a pangkat 2 berarti 3a kali 3a 9a pangkat 2. Nah, kemudian yang ini kita kali karena ada angka, ada variabel, kita kalikan angkanya dulu ya. 2 dikali 3, 6. 6 dikali min 4, min 24. Kita tulis begitu. Kemudian baru variabelnya kita kalikan. A dikali B, AB. Nah, kemudian yang ini min 4b pangkat 2 berarti min 4 dikali min 4 plus 16, b dikali b, b pangkat 2, jadi 16b pangkat 2 gitu. Inilah hasilnya ya, 9a pangkat 2 min 24ab plus 16b pangkat 2. Nah, selain pakai rumus bisa juga sih dengan cara 3a min 4b dikali 3a min 4b. Cara itu juga bisa. Jika kalian menguasainya dengan cara itu silakan gunakan. Tapi jika ingin cara yang cepat, ya gunakan rumus ini ya. Berikutnya, hasil pemfaktoran dari 3x y pangkat 2 plus 6x y adalah, nah lihat nih ya, 3x y pangkat 2 plus 6x y. Nah, di sini maka kita harus menentukan FPB-nya ya. Kita tulis seperti ini, 3x y pangkat 2 kemudian 6x y. Nah, kita cari FPB-nya. Bagaimana cara mencari FPB? Dari yang hanya sama seluruhnya diambil pangkat terkecil ya, seperti ini. Nah, tapi kalau untuk 3 dengan 6 ini tentu kalian sudah tahu ya bagaimana menentukan FPB dari sebuah bilangan ya, dua buah bilangan. 3 dengan 6 FPB-nya berarti 3 ya. Nah, kemudian huruf yang sama, variabel yang sama kita lingkari, kita ambil pangkat terkecil ya, karena sama berarti kita ambil saja x-nya. Kemudian yang ini juga hurufnya sama, kalau berbeda berarti tidak perlu diambil, tidak perlu dilingkari ya, abaikan saja. Nah, ini berarti y dengan y pangkat 2, kita ambil pangkat terkecilnya y. Inilah FPB-nya 3x y. Lalu kita tulis nih 3xy buka kurung plus 3xy buka kurung. Nah, dari suku yang pertama 3xy pangkat 2, kita mau tulis di sini hasilnya 3. Caranya begini, 3 dibagi 3 1 ya, x dibagi x 1 juga nggak usah ditulis, y pangkat 2 dibagi y jadi y gitu ya. Nah, selanjutnya nih 6 dibagi 3 2, x dibagi x1, y dibagi y1. Tidak usah ditulis. Itu hasilnya ya. Nah, sekarang dari yang di dalam kurung ini kita jadikan 1 ya. 1y tidak perlu ditulis koefisien satunya, jadi cukup y saja.
kemudian ditambah, karena ini ditambah maka ditambah juga kita tulisnya, ditambah 2 yang ini 2. Nah, setelah yang di dalam kurung kita satukan, baru FVB tadi 3XY kita tulis di depannya, jadi 3XY dalam kurung Y plus 2. Inilah bentuk faktor dari bentuk aljabar ini ya. Bagaimana? Bisa dipahami dengan baik bukan? Nah, berikutnya faktorisasi dari 16P pangkat 2 min 81 Q pangkat 2. Nah, ini juga sama, faktorisasi ya, berarti kita faktorkan ya. Untuk memfaktorkan 16P pangkat 2 min 81 Q pangkat 2, kita ingat rumusnya ini ya. A pangkat 2 min B pangkat 2 itu sama dengan A plus B A min B ya. Nah, kita buat dulu ke bentuk A pangkat 2 min B pangkat 2. Karena soal ini, bentuk aljabar ini pangkat 2-nya itu baru P ya. Nah, di sini kita buat tanda kurung dengan pangkat 2 di luarnya ya. Nah, kita perhatikan nih 16 supaya pangkat 2 maka bilangan berapa? Ya, 4 ya. P pangkat 2. Nah, ini sudah pangkat 2 P nya, berarti kita tulis saja P. Lanjut ke yang ini 81. Bilangan berapa yang pangkat 2? Hasilnya 81. 9. Q pangkat 2. Sudah pangkat 2 maka ditulis saja Q nya. Nah, ini ya. Lalu dari sini kita ubah ke bentuk A plus B A min B gitu ya. A nya itu 4P, B nya itu 9Q. Nah, berarti kita tinggal tulis kan, A nya 4P, kita tulis 4P, B nya 9Q, tulis 9Q. Jadi 4P plus 9Q. Berikutnya yang ini 4P min 9Q. Selesai. Inilah faktorisasi atau bentuk faktor dari 4P plus 9Q, 4P min 9Q. Selesai ya. Berikutnya, hasil pemfaktoran dari 2X pangkat 2 min 5X min 12 ya. Nah, untuk memfaktorkan bentuk seperti ini, kita buat dua tanda kurung seperti ini ya. Bisa lebih suka pakai cara ini karena lebih cepat ya, lebih cepat insya Allah. Nah, kemudian kita lihat bentuk yang pertama 2X pangkat 2. Kita cari faktornya, perkaliannya berapa dikali berapa ya. 2X dikali X ya, 2X dikali X itu 2X pangkat 2. Nah, kemudian kita letakkan di sini 2X, kemudian di sini X ya. Lalu yang ini min 12. Berapa kali berapa yang hasilnya min 12? Nah, ini bisa banyak ya, bisa min 2 dikali 6, bisa min 6 dikali 2. Nah, itu hasilnya banyak, bisa berbagai dengan hasil yang berbeda-beda. Min 3 dikali 4, min 4 dikali 3, itu hasilnya akan berbeda. Nah, kita sambil berpikir, kita mencari perkalian dari min 12 sambil kita berpikir berapa yang hasilnya itu bisa min 5. Nah, Mister berpikirnya seperti ini, 3 dikali min 4 yang dipilih dengan pertimbangan 2 dikali min 4 itu min 8 X, 1X dikali 3 3X, berarti min 8X 3X min 5X begitu. Nah, maka kita tulis di sini plus 3, kemudian di sini min 4. Nah, untuk lebih meyakinkan kita kalikan nih yang di tengah dengan yang tengah, 3 dikali X 3X, ujung dengan ujung ya, 2X dikali min 4 min 8X. Setelah itu kita jumlahkan, punya uang 3, punya utang 8, maka kita punya utang 5, jadi min 5X begitu. Nah, ini kan sama nih,
Ini min 5x, ini juga min 5x. Maka inilah bentuk faktornya, inilah hasil pemfaktorannya. 2x plus 3, x min 4. Bagaimana? Bisa diikuti ya? Berikutnya untuk soal yang ke-10, hasil dari penjumlahan. Nah, ini berarti penjumlahan pecahan bentuk aljabar ya. Pada prinsipnya masih sama dengan penjumlahan pecahan bilangan pecahan biasa. Kita cari KPK dari penyebutnya. 2 dengan 3, KPK-nya berarti 6 ya. Nah, maka ini penyebutnya 2, kita tulis 2 ya. 2 dikali berapa supaya hasilnya 6, kan begitu ya. 2 dikali berapa yang hasilnya 6? 3 ya. Maka penyebutnya juga kita kalikan 3. 3 dikali berapa penyebutnya? X. 3 dikali X, gitu ya. Nah, sekarang kita pindah ke pecahan yang kedua, penyebutnya 3. 3 dikali berapa supaya hasilnya 6? 3 dikali berapa supaya hasilnya 6? Dikali 2. Maka pembilangnya juga di atas ini kita kalikan 2. 2 dikali berapa? Lihat pembilangnya, x min 4, berarti 2 dikali x min 4. Nah, setelah itu kita tinggal kalikan berarti ya. 3 dikali x, 3x ya. 3 dikali 2, 6 ya. Nah, sekarang yang ini 2 dikali x, 2x. 2 dikali min 4, min 8. 2 dikali 3, 6. Gitu ya. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, maka kita satukan pembilangnya ya. Untuk menyatukan pembilang ini kita tulis dulu. Pembilang yang pertama 3x. Nah, untuk pembilang yang keduanya ini kan ada tanda kurang, maka kita tulis kurangnya, dan pembilang yang keduanya itu kita tulis dengan menggunakan tanda kurung ya. Tanda kurung, buka kurung, 2x min 8 tutup kurung ya. Harus ya, jika tidak menggunakan tanda kurung itu salah ya. Jadi harus pakai tanda kurung. Kenapa harus pakai tanda kurung? Karena ini ada minus di depannya, dikurang ya. Yang mengurang itu bukan hanya 2x, tapi yang mengurang itu 2x dengan min 8. Makanya pakai tanda kurung. Dua suku ya, lebih dari satu suku pakai tanda kurung. Nah, kita lihat ya. 3x kita tulis dulu. Nah, tanda kurung berarti itu kali, kita kalikan dengan yang di depannya minus, berarti minus dikali 2x min 2x. Min dikalikan ke min 8, berarti plus 8. Itu alasannya kenapa harus pakai tanda kurung ya, berbeda dengan jika tidak pakai tanda kurung. Nah, selanjutnya di sini ada suku yang sama, 3x dikurang 2x ya. Berapa 3x dikurang 2x? 1x. Kita tulis x saja. Plus 8. Inilah hasilnya, x ditambah 8 per 6 ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu dan memberikan gambaran rangkuman dari keseluruhan dari bentuk aljabar ya. Mungkin tidak mewakili seluruhnya, tapi paling tidak ini sebagai persiapan ya, persiapan untuk jika ada penilaian harian ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.